Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku yang budiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran yang sangat luas di dalam Al-Quran tentang diri kita. Allah menyebut kata bumi, menyebut kata langit, menyebut kata gunung, menyebut kata matahari, menyebut kata bintang, dan sesungguhnya apa yang Allah sebut di alam semesta itu pada hakikatnya semua berpusat pada diri kita sendiri. Segala perumpamaan yang ada di alam semesta ini sesungguhnya merujuk kepada diri kita sendiri. Kalau di Quran ada kata-kata bumi, sebetulnya yang dimaksud adalah jasmani kita. Kalau di Quran ada kata-kata langit, sesungguhnya yang dimaksud adalah ruhaniyah kita. Kalau di Quran ada kata-kata gunung, halilintar, hujan, sebetulnya itu semua ada di dalam diri kita. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya membahas lebih jauh tentang hakikat gunung. Kalau kita perhatikan, di alam semesta ini, yang namanya gunung itu merupakan bagian yang tertinggi dari daratan. Di dalam diri kita sesungguhnya ada bagian yang tertinggi, yang paling bernilai, yang Allah sudah berikan kepada kita. Dalam bahasa Quran juga namanya gunung. Kalau kita merujuk pada Quran surat Al-Baqarah ayat 63, Allah berfirman, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ayat ini diawali dengan pernyataan Allah, dan ingatlah ketika aku mengambil janji darimu lalu aku angkat gunung di atasmu. Allah berbicara dengan bahasa gunung. Allah mengambil janji dengan kita. Kemudian Allah mengangkat gunung. Kalau gunung yang dimaksud adalah gunung yang ada di alam semesta ini, itu sesuatu yang tidak nyambung dengan pernyataan janji itu. Di ayat berikutnya Allah menyatakan, dan ingatlah apa yang telah aku pertunjukkan kepadamu. Dan ingat pula apa yang ada di dalamnya, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Saudara-saudaraku yang budiman, ternyata untuk menjadi orang yang bertakwa, kita sudah diberi prosedur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prosedur yang paling jelas dalam Al-Quran dinyatakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 63. Yang pertama, wa'id akhadna mitsaqakum. Dan ingatlah ketika aku mengambil janji darimu. Jadi untuk menjadi orang yang bertakwa, yang pertama kita harus mengingat perjanjian kita dengan Allah. Perjanjian di mana? Tentu saja perjanjian awal kita dengan Allah, yaitu di alam alastu. Saat wujud kita saat itu berupa ruhaniyah. Saat kita belum memiliki tubuh jasmani ini. Saat kita dicipta oleh Allah dan wujud kita berupa nur, berupa ruh. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dan bertanya kepada kita semua yang saat itu berwujud ruh. Allah bertanya, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Saat itu semua kita serempak menjawab, qalu bala syahidna, ya, aku bersaksi. Dampak dari persaksian kita di alam alastu, apa yang kita saksikan mampu kita ingat, sehingga sampai kita masuk di rahim seorang ibu, proses mengingat itu sebetulnya masih berlangsung. Dunia kedokteran modern telah membuktikan bahwa sesungguhnya proses melupa dari seorang bayi itu mulai hari ke-8 dari kelahirannya.
Jadi artinya apa yang pernah kita saksikan di alam alastu itu sesungguhnya masih kita ingat ketika kita masih ada di alam rahim. Tapi mengapa yang pernah kita saksikan di sana sekarang kita tidak lagi bisa menyaksikannya, dan bahkan kita tidak bisa mengingat apa yang pernah kita saksikan. Dan proses itu harus diulang di tubuh jasmani ini. Mengulangnya adalah di gunung yang ada pada diri kita. Mari kita lihat salah satu bukti di Quran surat Al-A'raf ayat 143. Ketika Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pernyataan, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah Engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu." Apa jawaban Allah di Quran? "Engkau tak akan dapat melihatku, hai Musa, tapi lihatlah ke gunung ini." Nabi Musa disuruh melihat gunung. Selama ini, barangkali banyak orang yang menjelaskan gunung yang dimaksud adalah gunung seperti yang nampak di belakang saya ini. Bukan itu. Gunung yang dimaksud bukan itu. Tapi gunung yang dimaksud adalah bagian yang tertinggi dalam diri kita. Gunung yang dimaksud adalah pusat kesadaran tertinggi yang ada pada diri kita. Dalam bahasa Quran, itu yang kemudian disebut dengan Sidratul Muntaha. Mari kita lihat dalam bahasa Arab. Sidratul Muntaha dari dua kata, Sidrah, Al-Muntaha. Sidrah itu artinya sadar dan muntaha artinya puncak. Sidratul Muntaha adalah puncak kesadaran. Disitulah Rasulullah SAW mi'raj dan berjumpa dengan Allah. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yagsa sidrati ma yagsa. Jadi untuk menjadi orang yang bertakwa, kita harus memulai dengan mengingat kembali perjanjian kita di alam sana, di alam alastu, saat wujud kita berupa ruh. Sesungguhnya apa yang pernah kita saksikan di sana, sampai kita bisa mengingatnya sampai masuk alam rahim, sesungguhnya kita bisa mengulanginya kembali di gunung kita, di pusat kesadaran kita yang tertinggi, yaitu di dalam kolbunya setiap manusia. Mengapa demikian? Sebab sesungguhnya kolbu itulah pusatnya semesta ini. Kolbu itulah di mana Allah bersemayam di dalamnya. Dan Allah mengatakan, kolbul mukmin baitullah, sebenar-benarnya rumahku adalah kolbunya orang yang beriman. Ketika kita memasuki pusat kesadaran yang tertinggi, kita masuk meniti ke dalam kolbu kita, disitulah kita akan bisa menyaksikan kembali apa yang pernah kita saksikan di alam alastu sana. Saudaraku yang budiman, jadi prosedur yang pertama, kita harus mengingat perjanjian di sana. Yang kedua kata Allah, warafa'na fawqakumut tur. Dan aku angkat gunung di atasmu. Yang diangkat itu apa? Yang diangkat itu adalah kesadaran kita. Yang diangkat itu adalah kesadaran kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang diangkat itu adalah derajat gunung kita. Yang diangkat adalah derajat kolbu kita. Mereka yang belum terangkat kolbunya dari derajat hewan ke derajat manusia, di dalam Al-Quran dikatakan, walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulub la yafqahuna biha wa lahum azanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am. Mereka yang punya kolbu, punya kesadaran tertinggi, punya gunung di dalam dirinya, tapi itu belum digunakan. Maka Allah mengatakan, ulaika kal an'am, mereka laksana binatang. Jadi untuk membedakan derajat manusia dengan binatang, sesungguhnya ada di dalam gunungnya, ada di kesadaran tertingginya manusia, yaitu di dalam kolbunya. Itu sebabnya tidak heran kalau kita pergi umroh, kita pergi haji, ziarah-ziarah di tanah suci sana, itu semua ziarah ke gunung. Kalau kita di Mekah, kita berziarah ke Jabal Rahmah, kemudian kita ziarah ke Jabal Sur, kemudian kita ziarah ke Jabal Nur. Kalau di Madinah, kita ziarah ke Jabal Uhud. Kok kenapa Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk ziarah ke gunung? Tentu saja, itu adalah simbolik. Gunung itu kita ziarahi, tapi pusat kesadaran tertinggi yang ada pada diri kita tidak kita ziarahi. Sepanjang itu pula, kita tidak akan pernah merasakan kenikmatan beragama. Yang pertama, wa'id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Dan ingatlah ketika aku mengambil janji kepadamu dan aku angkat gunungmu. Supaya kita bisa mengulang kembali perjanjian di sana, kita harus angkat gunung kita. Kesadaran hewaniah kita harus dinaikkan kepada kesadaran kita sebagai manusia. Begitu kita sampai pada puncak kesadaran yang tertinggi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Khudhu ma atainakum biquwwatin." Pegang teguhlah apa yang telah aku pertunjukkan kepadamu. Ini yang disebut dengan teguhkan imanmu.
Jadi iman itu harus dimulai dengan kolbu. Ketika kolbu kita terbuka, pusat kesadaran kita tertinggi terbuka, kita bisa masuk ke alam kesadaran kita yang tertinggi. Di situ ada yang dapat kita saksikan di dalam kolbu kita. Apa yang disaksikan disitulah yang bisa kita teguhkan. Maka tugas berikutnya, wazkuru ma fihi. Indah sekali ayat ini. Ingatlah apa yang ada di dalamnya. Nya itu merefer kepada gunung. Jadi ingatlah apa yang ada di dalam gunung yang sudah ditunjukkan Allah ke dalam gunung kita, di pusat kesadaran kita yang tertinggi. La'allakum tattaqun. Maka puncaknya kita akan menjadi orang yang bertakwa. Marilah kita lihat kembali pada Quran surat Al-A'raf yang pernah terjadi pada pengalamannya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa bermunajat kepada Allah, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu." Allah menjawab, "Hai Musa, engkau tak akan dapat melihatku, tapi lihatlah ke gunung itu." Ketika terang sebagian kecil nampak di gunung itu, kemudian apa yang terjadi? Nabi Musa jatuh pingsan dan gunungnya hancur luluh. Ketika Musa sudah sadar kembali, kemudian Nabi Musa berkata kepada Allah, "Qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin." Maha suci engkau ya Allah, aku bertaubat kepadamu dan ini adalah pertama-tama aku beriman. Apa artinya taubat? Taubat itu dari kata bahasa Arab artinya taba. Taba itu artinya kembali. Apa artinya kembali? Sesuatu dikatakan kembali kalau sesuatu pernah berpindah. Asalnya kita ingat, kemudian kita tidak ingat, kita bisa ingat kembali kepada Allah. Itu namanya taba. Itu adalah taubat yang sebenarnya, kembali kepada asal muasal kita. Sebagaimana yang dialami oleh Nabi Musa, "Maha suci engkau ya Allah, aku bertaubat kepadamu, aku kembali kepadamu." Artinya apa? Nabi Musa bisa mengulang apa yang pernah terjadi di alam alastu, di sini dalam kehidupan di dunia ini, di gunungnya, di pusat kesadaran yang tertingginya. Maka tidak heran kalau di Quran dikatakan, "Inna awala baitin wudi'a linnas lalladzi bibakata mubarakah fihi ayatum bayyinah maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan." Barang siapa yang bisa memasuki Bakah al-Mubarakah, tempat yang tersembunyi yang ada di dalam diri kita, syir yang ada di dalam kalbu kita, sesungguhnya kita telah memasuki tempat yang aman. Sama seperti prosesi yang terjadi pada Ashabul Kahfi, di mana para pemuda itu masuk ke dalam gua. Gua apa yang bisa memberikan keselamatan? Di dunia tidak ada gua yang bisa memberikan keselamatan. Tapi Allah di Quran mengatakan, para pemuda itu telah tidur 300 tahun ditambah 9 tahun. Itu adalah ayat simbolik. Sesungguhnya sedang cerita tentang sesuatu yang sangat berharga pada diri kita adalah gunung, pusat kesadaran tertinggi yang ada pada diri manusia. Saudaraku yang budiman, jadi untuk menjadi orang yang bertakwa, yang pertama kita harus mengingat kembali perjanjian kita di sana. Kemudian kita mengulang kembali apa yang pernah kita saksikan di sana. Di mana? Di pusat kesadaran kita yang tertinggi. Di gunung kita. Setelah itu kemudian Allah akan menunjukkan sesuatu di gunung kita. Apa yang tunjukkan Allah kepada kita? Itulah yang harus kita alami. Makanya hampir seluruh perintah ingat di Quran diawali dengan perintah berhaji. Haji secara syariat, pergi ke Mekah sana, pergi ke Baitullah yang sana. Tapi secara hakikat yang namanya haji, berkunjung ke Baitullah yang sejati, meniti ke dalam diri. Pergi ke sini, kemudian pergi ke sana. Subhanallah, haji kita sempurna, syariatnya sempurna, hakikatnya sempurna. Rasanya agama menjadi terasa oleh kita sendiri. Jadi di Quran surat Al-Baqarah dikatakan prosedur untuk menjadi orang yang bertakwa. Kita harus mengingat perjanjian dengan Allah. Kemudian diangkat gunungnya. Siapa yang akan diangkat gunungnya oleh Allah? Ya tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mengangkat gunung kita selama kita tidak mengangkatnya sendiri. Karena Allah ingin memulai segala sesuatunya dari diri kita sendiri. Kalau kita ingin merubahnya, rubahlah oleh kita sendiri. Allah yang maha berkehendak akan menghendaki apa yang dikehendaki oleh kita. Allah bergantung pada apa yang kita sangkakan. Allah bergantung pada kita. Kita mau jadi orang yang beriman, kita menjadi orang yang tidak beriman, kita menjadi orang yang bahagia, kita menjadi orang yang menderita, semua terserah kita. Itu bukan takdir. Semua dapat diubah oleh kita dan kitalah sebetulnya yang dapat mengubahnya. Allah tidak akan pernah mengubah kalau kita tidak mengubahnya. Sebagaimana janji Allah, aku tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau dia sendiri tidak akan mengubahnya. Hari ini kita harus mengubahnya. Kenapa? Subhanallah. Masa lalu kita tinggal sejarah, masa depan kita pun masih misteri. Kita belum tentu hidup sampai besok lusa. Bayangkan, jika gunung kita masih tertutup, jika sang matahari belum menyinari gunung kita, subhanallah, berarti jiwa kita masih ada dalam kegelapan.
Ketika jiwa kita dalam kegelapan, subhanallah, hidup kita tidak akan terasa nikmatnya. Hidup ini tidak akan indah. Karena apa? Hidupnya orang yang seperti ini pasti memilih. Dia hanya siap hidup sehat, tidak siap sakit. Dia hanya siap ada, tidak siap tidak ada. Ketika kita memilih salah satu, jiwa kita tidak akan merdeka. Selama kita di dunia, dualitas dunia akan mengkerangkeng kita. Dan kita harus menjalani dunia apa adanya. Apapun yang Allah berikan kepada kita, harus kita terima sebagai pilihannya yang terbaik. Dari mana kita memulainya? Dari mengingat perjanjian kita dengan Allah. Dari situlah kita akan mengerti siapa diri kita, dari mana kita asal, dan setelah ini kita mau kemana. Meniti perjalanan untuk kembali ke asal kita, itulah yang harus kita temukan dalam kehidupan kita di alam dunia ini. Sebagaimana yang dicontohkan oleh para nabi dan para rasul. Nabi Muhammad pun berbicara tentang gunung. Nabi Muhammad juga mengalami gunung itu yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Jadi kalau di alam besar ada gunung, di alam kecil juga ada gunung. Karena alam kecil ini merupakan manifestasi miniatur dari alam raya yang sangat luas ini. Makanya Allah menyatakan di Quran, aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk. Dan yang paling penting, aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Jadi sebetulnya kebesaran Allah itu ada pada diri kita. Mari kita meniti ke dalam diri kita. Temukan kebesarannya pada diri kita. Supaya ucapan kita ketika kita sedang berwirid kepada Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, terasa masuk ke dalam kolbu kita, menggetarkan kolbu kita, bukan sekedar ucapan di dalam lisan kita. Dan ini adalah penting untuk merasakan kenikmatan beragama. Setelah kita masuk alam rasa, disitulah kita akan bisa menghargai agama Islam yang sangat luhur ini. Dan ini adalah luar biasa. Kenapa ziarah-ziarah di Mekah mengajarkan kita untuk pergi ke gunung? Kenapa kita harus masuk ke Jabal Sur? Kenapa kita harus masuk Jabal Rahmah? Kenapa kita harus masuk Jabal Nur? Kenapa kita mesti pergi ke Jabal Uhud? Subhanallah, di balik semua ziarah-ziarah kita ke gunung itu, ada simbolik-simbolik yang harus kita pelajari. Sesungguhnya itu mencerminkan pelajaran bagaimana kita meniti gunung kita, bagaimana meniti puncak kesadaran kita yang tertinggi yang ada di dalam diri kita. Dan sesungguhnya itu bisa dilakukan oleh siapapun, karena potensi itu diberikan oleh Allah kepada siapapun, pada Anda semua dan juga termasuk kepada saya, pada siapapun, karena Allah melahirkan ke dunia. Allah melahirkan kita ke dunia bukan suatu kebetulan. Kelahiran kita ke dunia direncanakan oleh Allah. Kita datang ke dunia direncanakan oleh Allah. Bahkan jauh sebelum kita, jauh sebelum ibu bapak kita merencanakan buat apa kita ada di sini. Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya telah merencanakan buat apa kita dicipta dan buat apa kita ada di sini. Tentu saja, saudara-saudaraku, kita ada di sini bukan untuk tujuan kita. Kita ada di sini untuk tujuan Allah. Maka tugas kita sekarang adalah membiarkan diri kita digunakan Allah untuk tujuan Allah. Membiarkan diri kita dipakai oleh Allah. Kalau kita sudah dipakai oleh Allah, kepasrahan kita total kepada Allah. Subhanallah, janji Allah dalam Al-Quran untuk orang yang bertakwa. Kalau prosedur takwa sudah dicapai, maka Allah berjanji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari segala persoalan yang dihadapinya. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak menyangkanya. Untuk dilayani oleh Allah, syaratnya cuma satu, takwa. Tapi untuk menjadi orang yang bertakwa, prosedur yang sangat luar biasa adalah mengingat perjanjian dengan Allah. Kemudian kita harus mengulangi di puncak kesadaran kita yang tertinggi, di gunung kita, di dalam kolbu kita. Setelah Allah menunjukkan sesuatu di gunung kita, pegang teguh apa yang ditunjukkan Allah kepada kita. Barulah kita selalu mengingat apa yang ada di dalamnya. Insya Allah kita akan menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Taknya tawadu. Kita merasa malu dengan Allah, merasa malu dengan diri sendiri, merasa malu dengan sesama. Itu hanya bisa tumbuh kalau kita sudah merasa bersama dengan Allah. Yang kedua, qanaah. Kita selalu berpasrah kepada Allah, merasa cukup dengan pemberian Allah. Hasbi Allah. Ketika kita merasa cukup dengan pemberian Allah, maka itulah yang disebut dengan syukur. Syukur itu bukan berarti kita senantiasa mencari sesuatu sebagaimana yang kita ingini. Bukan itu. Kita di dunia cuma diwajibkan untuk berikhtiar. Apapun yang Allah berikan kepada kita, yakini sebagai pilihan Allah yang terbaik. Syukur itu artinya adalah menerima apapun yang Allah berikan kepada kita dengan sikap yang sama. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita ingini, sikap kita seperti itu.
Ketika kita mendapati sesuatu yang tidak kita ingini, sikap kita tetap seperti itu. Itu adalah syukur. Dalam segala kondisi kita tetap senyum. Dalam segala kondisi kita tetap bahagia. Dalam segala kondisi kita tetap berbaik sangka kepada Allah. Itulah syukur yang sejati. Banyak kita menyalahgunakan kata syukur. Ketika kita naik pangkat kita syukuran. Ketika rezeki kita bertambah kita syukuran. Ketika kita dapat uang kita syukuran. Ketika usaha kita maju kita syukuran. Tapi ketika kita mendapatkan yang sebaliknya, kita tidak pernah yakin kalau itu adalah cara Allah untuk membesarkan kita. Subhanallah, jika itu kondisi kita sampai sejauh ini, berarti sesungguhnya kita masih menduakan Allah. Kita tidak percaya bahwa sesungguhnya yang tidak kita ingini, kalau Allah ingin terjadi pada diri kita, itulah yang terbaik dari Allah untuk kita. Maka tugas kita sekarang adalah menerima secara total apapun yang Allah berikan kepada kita sebagai pilihan yang terbaik. Itulah yang disebut dengan qanaah. Huruf yang kedua dari kata takwa. Setelah tawadu, kemudian kita qanaah. Baru kita memasuki yang ketiga, yaitu waro. Waro, rendah hati. Senantiasa merasa fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kefakiran itulah yang akan menyebabkan kita akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, ketika kita merasa mampu, pertolongan Allah tidak akan hadir. Ketika kita merasa besar, pertolongan Allah tidak akan hadir. Ketika kita merasa bisa, pertolongan Allah tidak akan hadir. Tapi ketika kita merasa fakir, merasa tidak mampu, ketika kita merasa tidak ada, disitulah pertolongan Allah akan ada kepada kita. Dan Allah akan menyapa kita. Suaranya akan terdengar di dalam kalbu kita. Karena suara Dia hanya dapat didengar ketika kita hening sehening-heningnya di pusat kesadaran kita yang tertinggi, di gunung kita. Subhanallah. Marilah kita lihat pelajaran yang paling sederhana. Kenapa? Orang-orang yang gundah gulana, orang-orang yang resah kehidupannya, mereka pada lari ke gunung. Kenapa? Mereka pada bikin villa di gunung. Kenapa? Kenapa mereka pada mendaki gunung? Apa sesungguhnya? Apa gunung itu yang harus kita daki? Subhanallah. Itu adalah gambaran ketika mereka resah, mereka mencari tempat yang sejuk. Ada satu tempat yang jauh lebih sejuk daripada gunung yang ini, yaitu gunung yang ada di dalam diri kita, pusat kesadaran kita yang tertinggi, kolbu, dan di situ Allah bersemayam dan kita bisa merasakan kehadirannya bersama dengan Allah. Ketika kita memasuki gunung yang itu, disitulah kita akan merasakan persatuan dengan Allah, peleburan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Saudara-saudaraku yang budiman, subhanallah, kita baru berbicara tentang gunung. Subhanallah, luar biasa. Itu sebabnya ketika kita pergi ke Makkah, Jabal Sur ditemukan. Apa itu Jabal Sur? Gunung rahasia. Sebab disitulah ada rahasianya Allah. Hadis qudsi mengatakan, kolbunya orang yang beriman adalah kuburan berbagai rahasia aku. Di Jabal Sur sana tidak ada rahasia apa-apa, tapi ada rahasia di dalam diri kita, di dalam sir, di dalam kolbu kita. Temukan rahasia Allah di situ. Subhanallah. Kalau sudah menemukan itu, baru kita masuk Jabal Rahmah. Kita akan merasakan kasih sayang Allah yang sangat luar biasa. Baru masuk Jabal Nur. Apa itu Jabal Nur? Gunung yang bercahaya. Subhanallah. Gunung yang di sana tidak pernah bercahaya. Itu adalah gunung materi. Tapi ada satu gunung dalam diri kita yang bisa bercahaya. Temukan cahayanya di sana. Itulah yang akan bisa mentransisikan kita dari kegelapan kepada cahaya. Makanya Allah berfirman, Inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang sudah sampai kepada Allah, mengangkat walinya adalah Allah, dia terbebas dari rasa khawatir dan rasa takut. Siapa yang terbebas dari itu? Adalah orang yang sudah mengalami peleburan bersama dengan Allah. Siapa itu? Orang yang telah berhijrah dari kegelapan kepada cahaya. Orang yang sudah bisa menyinari gunungnya yang asalnya gelap dengan sinar matahari rohani yang ada di dalam dirinya. Begitu kita bisa menyinari gunung kita, subhanallah, cahaya abadi, cahaya sejati menyinari jiwa kita. Dan jiwa kita akan melakukan proses fotosintesa jiwa. Makin tinggi usia kita, makin tua usia kita, makin tinggi juga kedewasaan spiritual kita. Disitulah kita akan menemukan hakikat diri kita, di gunung kita, di pusat kesadaran kita yang tertinggi, di Sidratul Muntaha kita. Luar biasa. Saudara-saudaraku yang budiman, itu sebabnya jangan sia-siakan dalam kehidupan dunia ini. Mencobalah untuk melihat ke dalam, menapaki diri ke dalam.
Jangan sekedar mendaki gunung yang di luar, tapi dakilah gunung yang di dalam. Disitulah kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Harta karun yang terpendam dalam gunung kita, subhanallah, bagi mereka yang tahu, sangat luar biasa. Tapi untuk mendaki ke sana, sekali lagi saya ingin katakan, kita tidak bisa sendiri. Kita perlu orang yang ahli, yang sudah bisa menapaki ke sana. Sebab jalan untuk menuju ke sana, subhanallah, jalannya begitu mendaki, dan banyak rintangan. Jika kita dibimbing oleh orang yang ahli, orang yang bisa memotivasi kita untuk menempuhnya, maka kita akan sampai di puncak gunung. Tapi satu pelajaran yang patut kita renungkan. Cobalah kita lihat gunung yang di sana. Lihatlah gunung. Kalau kita mendaki gunung dari satu jalan, baru saja 100 meter, kemudian ada orang mengatakan ada jalan lain, di tempat lain, kita turun lagi. Kemudian kita tergoda dengan tawaran orang, naik lagi di jalan lain, baru 200 meter, turun lagi. Ada orang yang menawarkan, ada tempat di tempat lain untuk menempuh jalan ke gunung itu. Subhanallah, sampai kapanpun kita tidak akan pernah mencapai puncaknya. Untuk berjalan ke gunung, tempuhlah satu jalan. Sabar, tekun, kerja keras, jalani jalan itu. Terus tapaki jalan itu. Walaupun di situ banyak rintangan, jangan turun lagi. Jangan tergoda oleh tawaran-tawaran yang lain. Teruskan. Insya Allah sampai di puncak. Tapi pesan saya satu, kalau belum sampai di puncak, jangan menyimpulkan pemandangannya indah. Walaupun sudah melihat keindahan. Karena keindahan yang sejati adanya di puncak sana. Terus menapak ke sana. Begitu sampai di puncak, kita akan bisa menyimpulkan, subhanallah, pemandangannya luar biasa. Sebelum sampai di puncak, jangan buru-buru menyimpulkan. Karena apa? Kesimpulan kita akan salah. Karena sudut pandang kita belum seluas ketika kita melihatnya dari puncak. Mari kita mendaki gunung sejati yang ada pada diri kita, puncak kesadaran kita yang tertinggi, Sidratul Muntaha, kolbu kita. Disitulah sebetulnya segala sesuatu dapat kita capai dalam kehidupan ini, kebahagiaan yang abadi. Sampai di puncak gunung, semuanya menjadi indah. Kita akan bisa melihat hidup ini indah luar biasa kalau kita sudah melihatnya dari puncak gunung yang ada pada diri kita. Sekali lagi, gunung yang ada di alam makro sesungguhnya juga ada di alam mikro, ada di dalam diri kita. Dan kita harus mendakinya. Kita harus bekerja keras untuk mendakinya. Supaya apa? Supaya apa kita lihat dalam kehidupan kita bisa luar biasa, bisa jauh lebih indah dari apa yang kita lihat selama ini. Saudara-saudaraku, mungkin selama ini kita melihat dunia ini ruwet, penuh kesusahan. Dunia ini kadang-kadang ada orang yang mengatakan kejamnya dunia. Subhanallah, dunia tidak kejam. Kitalah sesungguhnya yang sering mendolimi diri kita sendiri. Kenapa demikian? Sudut pandang kita yang salah. Kita melihat pemandangan dari jarak yang tidak terlalu tinggi. Sekarang naiklah ke gunung. Subhanallah, ketika kita naik ke gunung, pemandangannya sangat indah. Apapun yang Allah berikan kepada kita akan terasa indah, dan indahnya luar biasa. Itulah hakikat dari kehidupan. Ketika kita bisa melihat segala sesuatu menjadi indah, disitulah kita menjadi mengerti apa artinya kehidupan. Apalagi di kehidupan yang abadi. Karena dunia ini merupakan gladi resik untuk menempuh kehidupan yang sangat luar biasa di keabadian. Ketika dalam waktu yang singkat ini kita mampu menyiapkan diri, meniti ke dalam diri, menemukan sejatinya diri, maka insya Allah ini akan menjadi bekal yang sangat luar biasa untuk menyongsong kehidupan yang abadi di alam akhirat. Dan insya Allah kita akan menyatu bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang budiman, itulah uraian sedikit mengenai hakikat gunung, dan mudah-mudahan kita bisa mendakinya, yaitu gunung yang sejati yang ada pada diri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.